Ada satu tempat yang sangat misterius, khususnya di mata gue sebagai orang yang tinggal di Provinsi Banten yang sangat jauh dari Jawa Timur. Entah kenapa jika mendengar nama tempat Alas Purwo ini sangatlah tabu dan membuat bulu kuduk gue merinding. Apakah ya seseram itu? Atau apakah gue hanya terlalu mengkonsumsi cerita-cerita horor dan urban legend yang ada di televisi atau sosial media pada saat itu? Lebih tepatnya pada masa saat gue masih kecil ya teman-teman. Tapi memang Alas Purwo ini sudah lama gue dengar ceritanya dari semenjak gue kecil. Rasa penasaran gue yang sangat tinggi dan kentalnya kemisteriusan alas ini membuat gue tertarik untuk mendatanginya. Perjalanan singkat 4 hari ini, 1400 km ini, adalah sebagian perjalanan kecil yang akan gue lakukan untuk mengetahui keragaman alam yang letaknya ada di Jawa Timur yang sangat jauh sekali dari rumah gue. So, selamat datang dalam perjalanan di zona tropis Jawa Timur. Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang jam setengah 5 pagi, masih di Bromo, dan ya kondisinya seperti ini teman-teman. Sangat dingin, lumayan. Kemarin sih kalau perbandingannya Sarangan sama ini dinginan di sini. Mungkin beda berapa ya, 2 derajat ya. Karena kemarin gue cek di Sarangan tuh 17 derajat pas tengah malam, dan tadi jam 12.01 itu sekitar jam berapa ya, sekitar 14 derajat sih. Ini di lereng, bukan lereng ya, di pos dari Probolinggo, di depan Gunung Bromonya itu sendiri. Dan karena masih gelap, gue juga belum mau keluar sih, karena gue juga nggak terlalu hingar-bingar banget sama namanya tempat wisata teman-teman. Jadi biasa aja menurut gue. Nah, karena gue nggak terlalu hingar-bingar, jadi gue nggak kemana-mana teman-teman. Jadi gue nggak ke Pelanjakan, gue nggak ke Salone Proyek, ataupun ke Gardu Pandang, atau ya nggak kemana-mana sih. Gue mau ngebangin drone di sini aja. Nanti setelah itu jatuh ke bawah, balik lagi ke Teletubbies, bikin footage, nanti balik lagi ke sini baru lanjut perjalanan teman-teman. Ya gitu planningnya. So ya udah, ikutin aja pokoknya video gue ini, jangan lupa subscribe. Setelah bermain-main di pasir berbisik Bromo, ya sekedar bikin footage lalu muter-muter, ya udah guys, gue akhirnya naik lagi ke atas dan prepare untuk melanjutkan perjalanan ke arah Banyuwangi. Untuk video di Bromo bisa nonton di episode sebelumnya ya teman-teman. Perjalanan dari Bromo menuju ke Alas Purwo kurang lebih sekitar 8-9 jam ya teman-teman. Nanti kita lewat ke arah Lumajang, tapi karena gue dari pintu Probolinggo, gue harus turun dulu ya teman-teman ke kota Probolinggo, lalu masuk ke arah Lumajang Utara lebih tepatnya sih. Sepanjang jalur keluar dari pintu Bromo Probolinggo itu pemandangannya bener-bener keren banget teman-teman. Bener-bener waduh, menyegarkan banget ya. Jadi fresh banget gitu, kita pagi-pagi jalan menuju turun dan ke arah kota Probolinggo itu fresh banget pokoknya. Masih hijau, sinar mentari masih sangat silau dan sangat menyejukkan lah pokoknya suasananya di saat gua menuju ke arah turun di kota Probolinggo. Dikarenakan gue banyak memotong jalan, gue pun dilewatin ke jalur-jalur desa ya teman-teman. Jadi banyak perspektif lain nih di jalur kali ini, karena gue nggak lewat jalur utama aja, nggak jalan raya nasional aja, tapi gue lewat jalur-jalur desa yang ada di sekitaran kota Probolinggo. Setelah berjalan kurang lebih hampir 1 jam dari Bromo menuju turun, gue pun akhirnya sampai di jalan raya Leces teman-teman. Ini jalan nasional menuju ke kota Lumajang ya teman-teman. Dan sekarang gue keluarnya ada di pasar Leces. Karena gue masih penasaran mencari double tip yang gue cari untuk keperluan bracket
GoPro gue pun masih mampir di toko listrik ataupun di toko bangunan ya teman-teman. Siapa tahu di sini ada yang jual double tap yang gue lagi cari. Tapi ternyata nggak ada ya teman-teman. Aduh, sangat disayangkan sekali. Dan gue harus melanjutkan perjalanan sampai Banyuwangi dengan merekam tidak dihelm. Dan akhirnya gue masuk perbatasan kota Lumajang. Wah, ini pertama kalinya gue masuk kota Lumajang teman-teman. Sebelumnya gue touring nggak pernah sampai melewati Bromo sampai ke Jember dan sampai ke arah Banyuwangi. Gue lebih sering ke arah Pantura Situbondo ya teman-teman. Jadi ya gue sempatkan bikin video vertikal dan foto-foto sebentar, langsung lanjut lagi. Ya teman-teman, sekarang gua ada di mana ya ini? Jalan Nasional 3 dari mana tadi, arah Probolinggo ke Kabupaten Lumajang. Jalannya gokil. Ini jalannya aspal kayak Pantura, lurus aja dari tadi ya. Tapi di sampingnya ada sungai. Keren sih menurut gua ya. Panjang jalan nih guys. Tuh. Sungainya gede banget. Kalau di peta sih apa ya, kali orang-orang, gokil ya, asik sih jalannya, terus bikin ngantuk. Ya lanjut jalan lagi. Pemandangan Semeru sejelas ini teman-teman. Buset. Gokil ya, asik ya. Jalan masih panjang. Dan setelah mengarungi perjalanan yang lumayan membosankan dan cuaca juga begitu panas dan treknya yang lurus banget teman-teman, kayak di Pantura, cuman ini bukan Pantura ya, ini jalur tengah atau jalur selatan ya lebih tepatnya ya. Dan akhirnya gue pun sampai juga nih di perbatasan kota Jember. Wah, senang banget, akhirnya ini pertama kali gue menginjakan di kota Jember teman-teman. Kesan pertama gue pas sampai di kota Jember, wah luar biasa, besar banget ternyata kota Jember dan luas banget jalannya. Gue suka banget teman-teman. Gue nggak pernah menemukan kota lain selain Surabaya dan Malang yang agak sedikit modernisasinya lebih menonjol ya teman-teman. Dan di Jember menurut gue seperti itu ya, dan rame juga sih. Cuman gue nggak tahu ya kota-kota lain, gue belum mengunjungi juga ya. Karena cuaca lumayan banget menyengat ya teman-teman, jadi gue banyak banget berhenti dan ya lebih banyak minum air putih sih untuk keselamatan kita ya, biar nggak dehidrasi. Dan treknya juga nggak bikin nyenangin juga sih, tapi ya mau nggak mau kita harus jalanin ya teman-teman. Dan gue beristirahat di Alfamart sebagai sobat-sobat minimarket ya teman-teman. Ya teman-teman, sekarang lagi ada di Desa Garahan. Gue lagi istirahat dulu dari mana tadi ya, ke kota Jember. Nggak jauh, sekitar 1 jaman kali ya, nggak nyampe lah, nggak jauh dari kota Jember. Sekarang gue lagi menuju Banyuwangi, udah dikit lagi sih, 2 jam lagi menuju ke Alas Purwo. Dan ini ada di Desa Garahan. Langitnya lagi bagus banget, lagi biru banget. Sekarang gue mau nyemil dulu teman-teman. Belum makan siang juga sih, rencana mau makan bakso tuh di situ tuh. Tapi istirahat dulu, udah nanggung kesini. Tadi nggak lihat. Kebetulan dalam perjalanan tuh gue belum ada kepikiran buat nginep di mana ya teman-teman. Jadi
Gue sampai di hari ini gue belum memutuskan untuk mau tidur di mana. Jadi ya ini ada agak random ya. Memang gue suka begitu sih, emang agak aneh ya kalau jalan tuh gue nggak nyari penginapan di mana, karena menurut gue selama itu masih hari weekday, penginapan masih banyak yang available sih menurut gue. Jadi gue nggak pernah takut sih kalau di Jawa ya, kecuali di provinsi lain atau pulau lain gue nggak tahu lah ya. Tapi kalau selama di Jawa gue nggak pernah sih booking hotel atau booking penginapan tuh jauh-jauh hari. Tapi ya itulah, karena gue memang jalannya random teman-teman. Gue balik lagi, gue itu orangnya random, jadi makanya gue nggak pernah mau terpaku sama satu pakuan atau satu patok yang gue bisa by template. Tapi gue selalu mengikuti arah kemana gue pergi dan dimana gue tertarik akan stay gitu ya teman-teman. Jadi selama beristirahat 45 menit di Alfamart, gue sambil mencari-cari penginapan dan sambil menelpon beberapa penginapan, sambil juga riset tentang Alas Purwo ya teman-teman. Yang gue belum tahu itu tutupnya jam berapa, terus tiketnya berapa, karena gue memang nggak pernah namanya research tempat sebelum gue pergi, karena menurut gue itu nggak bikin gue surprise. Kalau gue udah sebelumnya udah research duluan ya teman-teman, misalkan contoh misteri perjalanan menuju ke sana, atau misteri tempatnya, atau juga keindahan tempat di sana gue nggak tahu. Tapi beberapa poin memang gue akan research, seperti kayak tempat tujuan gue atau beberapa sekitaran tempat penginapan itu pasti gue research. Tapi gue memang nggak mendalami banyak banget, jadi gue memang apa adanya, jalan aja, ngeflow aja, ya udah gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang gue udah sampai di sekitar namanya apa tadi nama daerahnya Bu? Ngad apa nama daerahnya? Sini. Hah? Yosowinangun Jajak. Panjang banget. Tahu. Panjang namanya. Nyong apa? Daerahnya Jajak. Oh Jajak. Ah terus iya. ini dusunnya Yosowinangun Oh berarti ini bener ya, jalan Jajak. Celuring Jajak ya? Ya. Oh iya benar. Ya itulah teman-teman. Jalan Jajak, jadi sekitar setengah jam lagi nyampe di Maksudnya dusunnya Stay. itu Yosowinangun. oh dusunnya. Jajak. Ini- Mau Celuring. Ini Banyuwangi. Jajak. Oh ya ya. Ya kan terus jalan ke Banyuwangi. Kalau mau ke Purwo kan sana. Ya, Banyuwangi ke sono. Heeh. Ya ya ya. Pakai sambal. Boleh boleh. Ada gorengan-gorengan nggak Bu? Ada gorengan tempe? Ada itu Ya, tempe apa tahu. nah iya boleh deh. Terus yes, namanya sambal. Kalau nggak sambal ya terus nggak pedes. Kalau di Jawa Tengah kan pedesnya pedes manis. Makan rawon dulu. Sambil minum ini, minuman legend, temulawak. Ini saya kalau di tempat saya udah nggak ada Bu. Nggak ada. Nggak ada. Ini minuman legend ini Bu. Apa ya? Minuman yang udah jarang ditemuin. Oh, iya temulawak. Kalau dulu botolnya ya kayak botol sirup. Ya. Nah, sekarang kayak gini ya Bu ya. Oh. Iya iya iya. Iya panjang. Iya benar Bu. Zaman saya kecil ini suka minuman begini. Mantap. Setelah makan siang yang agak telat penghujung sore, gue pun melanjutkan perjalanan ke arah Alas Purwo ya teman-teman. Jadi sebelum menuju ke tempat yang serem-serem atau yang creepy-creepy, kita mengisi amunisi biar nggak pingsan kena jump scare di jalan.
Perjalanan menuju ke kawasan Alas Purwo sih jalurnya lumayan bagus ya teman-teman. Cuman di awal-awal aja sih sebelum jalur gue mau masuk ke kawasan konservasi hutan Alas Purwo itu memang agak sedikit banyak lubang-lubang dan juga banyak perbaikan jalan ya. Tapi fine-fine aja kok, jalannya mulus banget. Pokoknya seru banget sih jalurnya. Malah gue nggak mencium bau serem. Makin ke dalam makin jalannya makin sepi sama pengunjung ataupun kendaraan yang lewat. Gue jadi khawatir ini jalurnya benar apa enggak ya teman-teman. Takutnya gue diculik ya kan, gue nggak tahu nih jalurnya hutan mana. Tapi ya gak jauh dari sini gue menemukan bus atau shuttle bus yang menuju ke Alas Purwo. Ternyata rame kok. Ya teman-teman, udah nyampe di Alas Purwo. Tuh. Ya. Sekarang jam 4:30. Udah sampai. Dan ya begitulah teman-teman. Kita lanjut jalan. Habis dari Alas Purwo gue langsung ke Alas Baluran teman-teman. Atau nggak nginap di Banyuwangi, kita lihat nanti. Ini gue datang sekitar jam 4 menjelang 4:30 atau jam 5 sore ya teman-teman. Jadi memang udah mepet banget pas gue menuju ke arah Alas Purwo ya teman-teman. Maka dari itu gue memang gak research duluan kan. Nah terbukti kan para pengunjung di gerbang pun sangat ramai nih mengantri untuk mengambil tiket. Untuk tiketnya sendiri sekitar 15.000 ya teman-teman. Itu ada 3 tiket kalau nggak salah. Dan akhirnya gue mau masuki hutan Alas Purwo ya teman-teman. Kok hutan? Alas kan hutan. Ngapain disebut hutan alas? Ya akhirnya gue mau menginjakan kaki di Alas Purwo. Wah senang banget. Akhirnya misteri yang sudah lama gue pendam dari kecil, akhirnya gue bisa kesampaian ke Alas Purwo ini teman-teman. Dan ini suasananya sahdu banget. Terus aduh apa ya, suasananya sangat mendukung banget untuk sore kali ini karena memang cahaya mataharinya juga terang banget dari atas menuju ke dalam Alas Purwo. Jadi ya nggak ada mineral-mineral atau zat-zat yang bikin suasana jadi serem sih. Menurutku jadi kayak syahdu aja sih. Super keren Alas Purwo ini. Mungkin belakangan gue sering main ke hutan jadi kesannya biasa aja gitu ya. Tapi sebenarnya ya cerita urban itu memang nggak perlu kita rasapi banget sih. Yang penting kita coba hormati aja dan ya pelajari aja gitu teman-teman. Dan gak jauh dari sini gue melihat ada rombongan orang-orang yang sedang beribadah ya teman-teman. Jadi di sini memang banyak umat Hindu yang sedang beribadah ya, terutama orang-orang Bali ke pura-pura yang dekat sini ya teman-teman. Dan sebenarnya di sini juga banyak pura, cuman bukan di jalur ini. Ada di candi apa ya kalau nggak salah namanya Candi Purwo, juga ada pura juga di sana. Cuman bukan di jalur ini ya teman-teman. Jadi gua ini sedang menuju ke 2 tempat, yaitu savana dari Alas Purwo, kedua itu pantai Kelukung atau Kelungkung ya. Jadi itu pantai yang paling bagus menurut gua di Alas Purwo. Setelah 20 menit berjalan dari tempat tadi, gue pun menemukan jalan bercabang, yaitu ke arah pantai Triangguli. Dan ke kanan itu Triangguli lurus ke Pelengkung dan Savana. Karena gue nggak berminat ke pantai ini, gue pun lanjut perjalanan ya teman-teman. Cuman di sini gue menemukan orang yang juga sedang menuju ke arah pantai Pelengkung, dan kebetulan dia juga lagi bingung nih. Nah gue juga nggak bisa ngasih unjuk karena memang Google Map gua nggak bisa berfungsi karena memang udah nggak ada sinyal teman-teman. Salahnya gua meng-close aplikasi di gerbang depan teman-teman. Tapi aman kok, jalannya cuma satu ini aja sih. Sekitar jalan 15 menit dari persimpangan tadi, gua langsung ke arah menuju savana Alas Purwo teman-teman. Jalannya memang agak berbeda nih, karena menuju savana lebih kayak nature gitu gimana gitu ya teman-teman. Jadi jalannya agak makadam nih teman-teman.
Dan akhirnya sekitar jalan 15 menitan gue sampai di parkiran Savana Alas Purwo. Dan jalannya lumayan seru sih teman-teman, karena jalannya agak gravel gimana gitu ya kan. So di sini gue agak kaget ya, gue pikir savananya akan sama kayak di Alas Baluran, karena di Alas Baluran itu savananya memang terbuka banget dan lebih lebih bener-bener kayak taman nasional yang ada di Afrika sana teman-teman. Gue pikir ekspektasi gue seperti itu, tapi ternyata di sini kayak kebun binatang gitu ya. Jadi kita harus memarkirkan kendaraan lalu menuju ke arah tempat yang mau kita tuju gitu teman-teman. Dan yang bikin gue kecewa lagi di sini nggak boleh nerbangin drone ya teman-teman, karena memang ada satwa-satwa liar yang memang masih alami mendiami di Alas Purwo. Jadi dengan alasan tersebut kita nggak bisa bikin footage drone ya teman-teman. Nah setelah dari Savana Alas Purwo, gue pun melanjutkan perjalanan ke arah Pantai Pelengkung. Nah yang bikin gue kaget lagi, jalannya di portal teman-teman. Jadi menurut petugas di sana, kalau mau ke Pantai Pelengkung harus reservasi dulu ke bagian yang ada di Pantai Pelengkung, karena di sana memang ada PT-PT atau resort-resort yang tidak memperbolehkan sembarangan orang masuk ke sana, terkecuali orang yang sudah reservasi penginapan atau hotel. Dan yang bikin gua agak kecewa karena penjelasan dari petugasnya harus menggunakan kendaraan yang sudah disediakan di Alas Purwo ini, alias tidak bisa menggunakan kendaraan pribadi. Jadi gue memberitahukan orang yang tadi mau ke Pantai Pelengkung juga seperti itu, cuman ternyata beliau ini sudah reservasi atau booking penginapan di Pantai Pelengkung ya. Jadi gue nggak reservasi dan nggak booking di sini, karena gue memang rencana menginap di Banyuwangi biar gue pulangnya nggak terlalu jauh teman-teman. Dan alasan gue nggak nginep di sini juga ternyata memang nggak bisa juga nerbangin drone, jadi percuma juga gue melanjutkan perjalanan di Alas Purwo ini. Lebih baik gue mencari alternatif lain untuk mencari tujuan lain teman-teman. So ya udah, jadi eksplor di Taman Nasional Alas Purwo cukup sekian dulu ya teman-teman, karena memang nggak begitu banyak yang bisa dieksplor kecuali jalur yang menurut gua tadi ada Candi Alas Purwo itu ya. Cuman gua karena belum ada kesempatan ke sana karena sudah terlalu sore, dan juga mungkin nggak diizinkan juga gua sore-sore atau menjelang maghrib ke sana ya teman-teman. So dari sini gua melanjutkan ke arah kota Banyuwangi dan gue mencari penginapan di Banyuwangi. Nah selanjutnya gue akan ke arah ke Bondowoso lalu ke arah pulang. Nah masih ada satu tempat lagi nih yang mau gue kunjungi. So jangan lupa ya subscribe dan pantengin terus video-video gue selanjutnya. Dan gue harap kalian selalu sehat, dan jangan lupa support gue seperti biasa, like, share, komen, dan subscribe tentunya. Dan adios, salam adventure.